Langkah putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kontestan pemilu Presiden 2024 semakin terbuka. Nama Gibran sudah diumumkan menjadi bakal calon wakil presiden untuk mendampingi bakal capres Prabowo Subianto. Keduanya diusung partai politik di koalisi Indonesia Maju. Presiden Joko Widodo pun merestui keputusan Gibran. Presiden menyatakan mendukung semua calon yang akan ikut berkontestasi di Pilpres mendatang. Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi keputusan semuanya Bapak setuju nggak, Pak? Karena sudah dewasa ya. Jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah Bapak diputuskan. setuju nggak? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies begitu? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Janji Presiden Joko Widodo untuk tidak berpihak meskipun putranya akan mengikuti kontestasi Pilpres diapresiasi Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani. Menurut Puan, seorang negarawan memang seharusnya tidak menyatakan dukungan kepada siapapun di Pilpres mendatang. Gimana? Ya itu memang seorang negarawan harus seperti itu, nggak menyatakan dukungannya kepada salah satu calon dalam kontestasi Pilpres yang akan datang. Justru apa yang disampaikan beliau itulah betul-betul seorang negarawan. Presiden Republik Indonesia tidak boleh berpihak dalam kontestasi Pilpres yang akan datang karena berkeinginan agar jalannya pesta demokrasi tahun 2024 itu bisa berjalan dengan baik, lancar, adem, ayem, gembira, rakyat tidak tertekan, tidak deg-degan. Saya apresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Sementara di tengah tudingan melanggengkan dinasti politik terah Jokowi, Prabowo membela Gibran, menyebut dirinya pun bagian dari dinasti politik. Prabowo menilai tak ada salah menjalankan dinasti politik. Negatif lah, cari yang positif ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti merah putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke, terima kasih. Pengamat politik Universitas Airlangga Pribadi, menyebut ada persoalan etika politik dari majunya Gibran menjadi bakal cawapres. Menurutnya, aroma konflik kepentingan kental dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Kandidasi Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden dari pasangan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 memunculkan persoalan etika politik yang mendasar. Hal ini sangat berhubungan dengan proses pelolosan Gibran sebelumnya di Mahkamah Konstitusi yang memunculkan banyak kontroversi baik terkait dengan konflik of interest dan indikasi yang sangat kuat tentang bagaimana Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif digunakan menjadi instrumen bagi kekuasaan yang mendorong Gibran untuk naik. Munculnya nama Gibran sebagai salah satu bacawa pres juga kembali dikaitkan dengan isu politik dinasti. Budayawan Butet Kertarejasa menilai masuknya Gibran hingga menjadi salah satu bakal calon wakil presiden tak terlepas peran Presiden Joko Widodo. Tauladan apa yang akan diterima oleh anak-anak muda hari ini? Pembelajaran apa? Pembelajarannya adalah bahwa please menjadilah manusia-manusia instan. Masuk kayak gitu satu pembelajaran yang baik. Please kamu menjadi calon pemimpin bangsa bukan karena kualitas kegigihan bekerja untuk mencapai yang tertinggi, untuk berprestasi, tapi karena kamu anak siapa. Ini saya sedih. Survei Litbang Kompas menunjukkan sebanyak 60,7% responden menyebut majunya wali kota Solo yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka di Pilpres tahun 2024, merupakan bentuk politik dinasti. Sementara 24,7%
7% lainnya menyatakan bukan bentuk politik dinasti, dan 14,6% responden menyatakan tidak tahu. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju belum mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. Hari terakhir pendaftaran Capres-Cawapres adalah 25 Oktober 2023. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Prabowo Subianto sudah mengumumkan putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres pendampingnya. Apakah dipilihnya Gibran? Terkait pengaruh Jokowi, bagaimana menilainya secara etika politik? Kita akan berbincang dengan Erlangga Pribadi, pengamat politik dari Universitas Erlangga Surabaya. Pak Erlangga, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Pak Erlangga, dipilihnya Gibran sebagai pendamping Prabowo semata karena Jokowi? Iya, kalau kita lihat bahwa pengaruh posisi dari Pak Presiden Jokowi itu kelihatan sekali, terutama dalam konteks apa yang sedang berlangsung sebelumnya di Mahkamah Konstitusi, di mana kalau kita lihat bahwa keputusan untuk menerima gugatan terkait dengan mereka yang pernah menjadi bupati, wali kota, gubernur, meskipun belum berusia 40 tahun, ini kemudian kita melihat bahwa ada konflik of interest, di mana Ketua Hakim MK adalah bagian dari keluarga dari Mas Gibran Rakabuming. Juga kemudian kita bisa melihat proses-proses di mana Hakim MK yang lain merasa sangat tidak puas dengan proses yang berlangsung, sehingga kita bisa melihat bagaimana tentang aroma bahwa MK sebagai lembaga yudikatif, penjaga konstitusi digunakan sedemikian rupa oleh kekuasaan bagi kepentingan politik tertentu. Nah, ini saya pikir poin itulah yang menjadi problem etika politik utama yang kemudian mengikuti dari langkah Mas Gibran. Sehingga menurut saya bahwa persoalan utama bukan semata-mata politik dinastinya, tapi politik dinastinya itu terhubung dengan bagaimana proses politik hukum yang tidak fair terkait dengan tampilnya Mas Gibran Rakabuming dalam kandidasi Pilpres 2024. Baik, tapi kan Pak Prabowo sempat bilang nih Pak Erlangga, semua berhak mengabdi kepada bangsa dan negara termasuk Gibran. Apa persoalannya kemudian? Iya, makanya tadi saya utarakan bahwa problem utama bukan politik dinastinya, tapi bahwa bagaimana penggunaan lembaga hukum dijadikan sebagai sarana untuk memenangkan kelompok tertentu dalam Pilpres 2024, kemudian membangun persepsi bahwa Pilpres kali ini berjalan dengan tidak fair. Ada yang mendapatkan privilege, keistimewaan dalam proses tersebut. Nah, di sini saya pikir justru tampilnya Mas Gibran ini di situ bukan kemudian memberikan ruang yang baik, tapi justru memberatkan langkah dan posisi Mas Gibran sendiri, yang selama ini sudah dianggap sebagai tokoh politisi muda, milenial, dan kemudian harapan regenerasi politik. Tapi ketika publik tahu bahwa tampilnya beliau dalam proses Pilpres 2024 ini berjalan dengan sesuatu yang kemudian menyalahi etika politik dan etika republik, ini kemudian menjadi beban bagi Mas Gibran. Baik, Pak Erlangga, Presiden kan sudah menyatakan tidak mencampuri karena Gibran anaknya sudah dewasa, bertanggung jawab untuk diri sendiri. Bagaimana Anda menilai ini, Pak Erlangga? Iya, tapi kita bisa melihat bahwa dalam proses-proses sebelumnya, kita bisa menyaksikan bagaimana seperti kemudian Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi yang merupakan bagian dari keluarga dari Mas Gibran itu memberikan suara yang mengubah kemudian bagaimana keputusan hukum yang diambil apabila kemudian kita merujuk pada gugatan sebelumnya. Nah, di sini padahal salah satu etika penting dalam lembaga yudikatif terutama MK adalah tidak terlibat dalam kasus yang kemudian berhubungan dengan ada relasi kekeluargaan karena menghindari konflik of interest. Nah, pada poin ini sebetulnya fokus persoalan utama dari tampilnya Mas Gibran, sehingga bukan semata-mata persoalan sehubungan dengan dinasti politik. Termasuk soal Gibran yang masih kader PDIP, persoalan etika itu bahkan menurut Anda tidak seberat apa yang kemudian kemarin sudah diputuskan MK soal gugatan usia batas Capres-Cawapres? Kalau kita lihat dalam skala prioritas, maka prioritas paling utama itu adalah
problem yang muncul dalam gugatan Mahkamah Konstitusi yang dikabulkan oleh MK tadi. Oke. Nah, terkait dengan kemudian problem etika politik hubungan antar partai dan Mas Gibran sebagai kader dari PDI Perjuangan, kalau kita melihat sudah sepantasnya seharusnya Mas Gibran kemudian memberikan dukungan kepada kandidat yang didukung oleh partainya, bukan kemudian mencalonkan di dalam partai lain. Tapi saya lihat dalam skala prioritas yang paling utama adalah persoalan terkait dengan penggunaan hukum bagi kekuasaan. Kedua, baru kemudian konsistensi sebagai kader partai. Baik, terima kasih Pak Erlangga Pribadi telah bergabung bersama Oke. kami di Sapa Indonesia Malam.